Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, teman-teman yang hadir dalam room kita sore hari ini. Jadi perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Putri Puji Hasnah dari Program Studi Bahasa dan Kebudayaan Korea UGM angkatan 2020, dan di sini ada teman aku juga yang satunya, ada Najma. Boleh Najma kenalan dulu? Halo teman-teman semuanya, aku Najma Mumtaza, kalian boleh panggil aku Najma aja. Aku asalnya dari Jakarta, dari Poltekkes Hermina Jakarta, angkatan 2020. Oke. Jadi tadi udah ada Najma dan juga aku. Aku sama Najma ini sebagai perwakilan mungkin ya dari para sobat Sopin yang akan kepo-kepoin tentang program studi atau jurusan yang tentunya itu punya banyak manfaat nih bagi kehidupan manusia, kayak di bidang kesehatan, bidang pangan dan lain-lain. Apalagi kalau misalkan bukan program studi teknik nuklir. Oke, mungkin langsung aja kita kenalan nih sama narasumber yang udah hadir bersama kita. Halo, kenalin, namaku Delavito Bintang Maputra dari jurusan Teknik Nuklir UGM angkatan 2020. Untuk jalur masuk aku dari UTBK. Asal daerah saya itu di Batu Retno, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Halo Vito, jadi dipanggil Vito ya? Vito. Iya. Oke, Vito dari Wonogiri. Halo, salam kenal Vito. Selanjutnya boleh ada Fikri dan Dava. Sebelumnya perkenalin, nama aku Fikri Abdulhad, bisa dipanggil Fikri, asalku dari Madiun, dan aku dari Teknik Nuklir Universitas Gadjah Mada angkatan 2020, jalur masuknya lewat SBMPTN. Nama aku Asif Rizky Dava, teman-teman biasa manggil aku Dava. Aku dari sama kayak Fikri juga, Teknik Nuklir angkatan 2020. Terus aku dari Solo, Jawa Tengah. Itu jalur masukku ujian mandiri, agak beda sama Fikri sama Vito. Oke, Fikri dan Dava, salam kenal ya semuanya. BTW, kalian bertiga udah di Jogja atau ada yang masih di kota asal? Aku yang masih belum. Oke, masih belum ke Jogja ya. Soalnya dengar-dengar kan hari Senin mau PTM, jadi kemungkinan semuanya udah di Jogja, ternyata Vito belum. Oke, langsung aja nih Najma, kayaknya kita akan langsung kepo-kepoin tentang prodi mereka atau jurusan mereka ini, karena pasti banyak banget sopin-sopin kita yang penasaran. Mungkin nanti selain pertanyaan yang kita ajukan dari aku sama Najma, teman-teman yang hadir di room ini juga boleh mengajukan pertanyaan, tapi terlebih dahulu harus raise hand. Oke? Ya. Mungkin sebelum mengajukan pertanyaan, Najma ada yang mau disampaikan terlebih dahulu nggak? Oke teman-teman, ini tuh kita program dari Pinter Bareng, khususnya tuh departemen maksudnya project manager. Jadi tuh ini temanya ini PDKT jurusan, jadi fungsinya ini buat kasih tahu nih ke teman-teman kita jurusan teknik nuklir itu kayak gimana buat adik-adik yang udah kelas 12 mau masuk ke perguruan tinggi, mungkin minat nih ke teknik nuklir gitu. Jadi ini tujuan kita interview. Oh, kasih. Oke, langsung aja Najma, kamu mau nanya apa nih pertama tentang nuklir? Oke, mungkin aku mau nanya, karena kan aku dari kesehatan ya, terus belum tahu banget teknik nuklir itu belajar apa. Mungkin dari Fikri, Dava, sama Vito bisa bantu jelasin nggak sih kuliah teknik nuklir itu kayak gimana sih gitu? Mungkin aku aja yang coba jawab gitu. Nuklir itu belajar apa aja sih? Sebenarnya kita perlu ketahui dulu, nuklir itu adalah reaksi yang terjadi di inti atom. Udah berarti dari definisi tersebut otomatis teknik nuklir adalah belajar segala sesuatu yang berhubungan dengan reaksi-reaksi inti atom. Misalkan kan ada reaksi pembelahan inti, penggabungan inti, kemudian peluruhan inti, seperti itu. Nah, kemudian dari reaksi inti tersebut kan ada efek-efeknya. Nah, di situ kita juga kayak bagaimana cara kita menanggulangi efeknya, bagaimana keamanannya, safeguardnya, safety, security, dan lain sebagainya. Kurang
lebih itu. Dan juga penerapannya di bidang-bidang lain, misalkan ada fisika medis yang misalkan mesinnya itu CT scan, MRI, kemudian ada iradiasi melalui autoclave, kemudian di bidang peternakan seperti kayak rekayasa genetika seperti itu. Jadi cukup banyak lah yang dipelajari. Mungkin dari Fikri atau Vito mau nambahin? Oke, mungkin aku dulu ya Toh. Dari aku itu untuk nambahnya mungkin dari nuklir, teknik nuklir itu bukan hanya belajar tentang fisika medis juga, yang ada salah satunya yaitu tentang energi. Dan di energi ini kita juga membahas mengenai suatu hal yang berhubungan dengan pembangkit, yaitu pembangkit listrik tenaga nuklir, di mana yang tadi sudah dijelaskan sama Dava mengenai peluruhan, mengenai fisi atau fusi nuklir itu akan berpengaruh dengan pembangkit listrik itu. Jadi kita juga membahas mengenai energi. Mungkin itu sih tambahan dari aku. Dari aku mungkin tadi udah lengkap ya, udah ada dua-duanya, yang satunya itu tentang energi nuklir dan yang satunya tentang fisika medis. Udah lengkap sih itu. Oke, jadi menarik ya teman-teman. Jadi yang selama ini mungkin orang-orang ngira teknik nuklir, wah pasti buat bom nih, gitu kan. Pandangan umumnya gitu ya. Jadi sekarang teman-teman yang masih pandangannya masih berpikir seperti itu mungkin sekarang sudah tercerahkan. Selanjutnya Najma mau nanya apa lagi atau aku yang mau mengajukan pertanyaan? Mungkin kita gantian buat siapa tahu Putri kepo-kepo juga kan. Aku sebelum nanya-nanya ya lebih jauh tentang teknik nuklir, penasaran nih sebenarnya apa sih yang ngebuat kalian tuh pengen masuk teknik nuklir gitu, kayak alasan kalian itu apa? Kenapa milih teknik nuklir? Kalau dari aku sendiri sih sejak SMP udah suka sih kayak hal-hal mengenai nuklir gitu. Jadi dan kayak semakin lama gitu tau lah nuklir itu penting gitu, dan Indonesia juga butuh nuklir, jadi pengen masuk aja sih ke teknik nuklir gitu sih kalau aku. Kalau untuk aku sendiri sih sebenarnya cukup visioner waktu SMA ya. Waktu SMA tuh aku ada 2 jurusan yang aku tuju, teknik nuklir atau teknik fisika. Waktu itu persentasenya masih 50-50. Terus kenapa akhirnya ke teknik nuklir itu karena aku baca sebuah artikel bahwa PLTN akan bisa beroperasi itu di tahun 2025-an. Mungkin ya kira-kira habis lulus ya fresh graduate lah. Nah, aku mikirnya masuk nuklir, habis itu fresh grad, oh bisa nih langsung kerja gitu. Jadi nggak perlu nganggur lama-lama. Ya udah, terus aku akhirnya masuk nuklir gitu, dan alhamdulillah kesampaian gitu. Alasanku juga sama sih, sama kayak Dava gitu. Oke, keren ya teman-teman. Jadi teman-teman itu selain melihat prospek kerja tentunya ya, tapi kedepannya itu juga memikirkan kalau nuklir di Indonesia ini belum cukup berkembang dan kalian adalah generasi yang nantinya akan mengembangkannya. Oke, applause. Mungkin selanjutnya Najma boleh tanya, kita giliran gini ya nanyanya. Oke, aku tuh kepo banget deh. Biasanya kan kalau teknik nuklir itu ada praktikumnya nggak sih? Terus ngapain aja ya? Aku kepo banget sih jujur. Ngapain aja ya? Ya pastinya belajar tentang nuklir itu ya. Cuman ya selain belajar ada praktikum-praktikum yang berhubungannya sama nuklir itu sendiri. Misalkan ada praktikum deteksi pengukuran radiasi, kemudian semacam pengolahan limbah seperti itu ya. Kuliah kemudian praktikum, ada juga kerja praktek atau magang, ada KKN ya, seperti kuliah-kuliah pada umumnya sih. Jadi mau nambahin? Oke. Aku mau nambahin buat praktikumnya apa saja ya. Kalau dari di teknik nuklir itu praktikumnya banyak banget. Tapi kalau sekarang kita masih semester 3 masih dalam praktikum dasar ya. Dari kimia dasar, dari fisika dasar sama kimia dasar. Akan tapi untuk semester-semester berikutnya, hingga semester atas, dari 4, 5, 6, 7, 8, itu sudah sangat berhubungan dengan teknik nuklir. Seperti praktikum akselerator, praktikum deteksi pengukuran radiasi, habis itu adanya praktikum elektronika nuklir, dan lain-lain. Ya, jadi itu lebih, untuk reliable dengan teknik nuklir, masih di semester atas, akan tetapi di semester bawah kita juga berasal dari praktikum yang umum, yaitu fisika dasar, kimia dasar, dan itu sih mungkin praktikumnya. Dan aku sendiri ya itu sih kayak video tadi
di semester-semester awal itu masih kayak dasar-dasarnya gitu. Ada fisika dasar, kimia dasar, ada pemrograman juga. Untuk semester 4 ke atas itu udah masuk ke nuklir masuk ke ranah nuklir gitu. Oke, keren banget sih. Ya ampun. Mungkin Ya, Putri lagi mau tanya. ya, oke, yang aku simpulin tadi ya intinya semua ilmu itu kita mulai dari dasar, terus nanti kalau udah di semester-semester atas itu baru ke lebih menjurus lagi gitu ya ke bidang teknik nuklirnya beneran. Ini kan teknik nuklir ini salah satu jurusan kalau kalian dari UGM kan. Kalau dari sudut pandang aku atau penglihatan aku emang teknik nuklir itu salah satu jurusan yang susah dimasukin gitu. Itu berlaku juga nggak sih selama perkuliahan teman-teman itu ngerasain kayak dapat nilainya itu susah juga kah, kayak sesulit kalian masuk ke jurusan ini juga kah? Jadi gimana tuh pendapat teman-teman? Oke, terima kasih ya pertanyaannya. Mungkin ini pertanyaannya bagus banget sih buat teman-teman yang mau join teknik nuklir untuk kedepannya. Dari kita bertiga yang udah selama 1,5 tahun, satu tahun menuju 1,5 tahun, itu benar yang dikatain sama Putri. Kalau di sini tuh emang susah untuk dapat nilainya. Tapi kalau kita berusaha sama belajarnya udah tekun, sama paling tidak itu harus mendalami sepenuhnya buat mata kuliah yang ada di teknik nuklir itu bisa. Tapi memang harus butuh proses. Kita juga masih berproses untuk memahami itu. Jadi bukan bukan hal yang mudah sih untuk memahami materinya. Akan tetapi kalau kita usaha pasti masih bisa sih. Mungkin itu ya. Mungkin aku cuma nambahin sedikit dari omongan Fikri tadi ya. Emang susah buat dapat nilai bagus, tapi susah bukan berarti nggak bisa kan. Bisa dapat nilai bagus asalkan ya dengan usaha-usaha yang cukup, doa-doa yang cukup. Itu sih tambah dari aku. Aku mau nambahin sedikit. Mungkin kalau buat nilai bagus tuh masih memungkinkan lah ya. Kalau aku dengar dari kating-kating gitu, itu biasanya kalau dapat nilai jelek itu nggak apa-apa lah, bisa ngulang. Nggak apa-apa, yang penting itu usahanya doang sih. Nggak susah-susah amat lah. Kalau boleh tahu nih definisi nilai bagus yang menurut anak-anak teknik nuklir itu gimana? Kalau bicara soal teoritis ya, of course nilai bagus kumlot 3,6 ke atas. Kemudian di teknik nuklir itu karena tadi susah dapat nilai bagus, maka kadang tuh dari kita tuh dapat C nggak apa-apa lah, yang penting nggak ngulang. Udah. Itu tuh kayak ya template orang teknik juga lebih ekstrim di teknik nuklir gitu. Jadi dapat C nih, oke alhamdulillah nggak ngulang gitu sih. Aku sama ada Pak. Gak ada tambahan. Oke, waduh keren ya, semangat. Pasti yakin sih terlihat dari wajah-wajah kalian itu pasti pejuang yang tangguh ya. Amin. Boleh Najma, next kamu yang nanya giliran. Oke, dari jawabannya sih kalian menikmati banget ya proses kuliah teknik nuklir kayak gimana. Menikmati banget. Oke, aku mau nanya nih, ini mungkin menurut pandangan kalian ya, kan setiap jurusan itu di mata orang-orang pasti masuk sini ada plus minusnya gitu kan. Menurut pandangan kalian nih, plus minusnya masuk teknik nuklir tuh gimana sih gitu? Menurut pandangan kalian aja gitu. Dari aku pribadi sih ya. Teknik nuklir kan satu-satunya program studi S1 yang utak-utak di nuklir gitu. Nah, di situ tuh sukanya ada pride tersendiri gitu loh. Jadi ya ketika kamu serawung sama teman-temanmu terus cerita-cerita, mungkin ada 3 temanmu sama-sama di kedokteran, biasalah kedokteran juga banyak. Cuman kan di teknik nuklir itu benar-benar jarang dan cuma satu yang S1 di Indonesia. Jadi kalau ngobrol sama teman-teman ada pride-nya sendiri. Terus karena juga temannya dikit, nggak banyak-banyak seperti jurusan lain, jadi kita bonding sama teman-teman itu juga
lebih gampang, terus diskusinya lebih enak gitu karena forumnya itu forum kecil gitu, jadi jajak pendapatnya lebih gampang terjadi lah. Kalau itu sih kalau dari aku. Oke, kalau dari aku sendiri sih pride-nya tentang udah join teknik nuklir itu terasa banget ketika di keluarga sih. Kalau aku ketika ada satu anak yang join ke UGM dan masuk Apalagi di teknik UGM ya. nuklir, ya gitu sih. Kan soalnya teknik nuklir joinnya cuma di UGM. Nah, di satu keluarga itu kayak pride orang tua, kebanggaan orang tua terhadap anaknya yang udah join, udah masuk ke universitas di mana prodinya itu cuma satu doang itu tinggi banget sih, dan ekspektasi masyarakat sama keluarga untuk kita itu juga tinggi. Jadi aku kita berusaha untuk lebih baik, bukan hanya kebanggaan dari orang tua tapi juga mau mewujudkan kebanggaan itu sih. Kalau dari aku itu aja. Kalau dari aku sukanya itu ya tadi pride, dapat pride lah. Nanti kalau hangout sama teman-teman gitu gimana ya, kayak bangga gitulah jadi teknik nuklir gitu. Teman-teman juga ramah-ramah gitulah, bonding gampang banget gitu. Banyak temannya juga gitu. Kalau dukanya ya tadi baru saja udah dibahas tadi tentang itu, tentang nilai gitu. Itu. Oh, oke. Tapi aku mau tahu deh, itu ada ceweknya nggak sih kalau misalnya untuk teknik nuklir? Soalnya kan biasanya radiasi-radiasi gitu nggak sih? Biasanya perempuan Iya. agak hati-hati radiasi. Ya nggak sih, Put? Bener nggak? Ya, satu lagi sih mau nambahin kayak perspektif apa ya masyarakat tentang teknik nuklir itu bahaya gitu, kayak kamu gak usah cari cowok anak teknik nuklir gitu, dia ya gitu kan maksudnya, karena dia bermainnya dengan radiasi gitu. Menurut kalian itu gimana tanggapannya? Apakah itu benar atau tidak? Oke. Kalau dari aku sendiri itu persepsi masyarakat memang benar sih. Kalau dari yang dibilang Putri sama Najma, kalau pandangan masyarakat tentang kita dari teknik nuklir itu agak negatif ya. Akan tetapi kalau dari aku sendiri mungkin itu persepsi yang salah, dikarenakan dari kita sendiri bahkan sudah dikasih tahu dari para dosen, kakak tingkat, kalau kita selama kuliah itu pasti ada safety guard-nya. Jadi semua hal yang berhubungan dengan kegiatan kita selama itu pasti ada keamanannya dan tidak akan mengakibatkan permasalahan kepada diri kita sendiri sebagai mahasiswa. Mungkin itu sih yang adanya persepsi yang salah dari masyarakat juga tentang kita, dan kita masih berusaha untuk mengubah persepsi itu dengan secara pelan-pelan gitu sih. Aku cuma mau nambahin dikit aja. Persepsi yang ada itu memang benar, tapi kenyataan dari persepsi itu salah. Itu yang perlu digarisbawahi. Jadi itu ya memang benar radiasi bakal mengganggu kita dalam hal biologis. Cuman kan dalam kita segi akademik ataupun nanti ketika udah kerja di industri, ambang batas yang kita terima itu masih jauh rendah dibandingkan ambang batas yang bisa merusak kita selaku makhluk biologis. Jadi mungkin misalkan ada hoax bikin mandul gitu-gitulah, itu tuh benar, tapi intensitas radiasi yang diterima tuh harus gede banget gitu loh. Sedangkan kita di pendidikan dan juga nanti di industri itu intensitas radiasi yang diterima tuh nggak sampai segitunya gitu. Jadi tidak mengganggu secara biologis. Toh juga ada kok kating-kating kita yang udah senior itu tuh ya punya anak, punya cucu, bahkan entah cewek, cowok, semuanya punya anak, punya cucu gitu. Jadi bisa dibilang itu tuh hoax yang cukup merusak image kita gitu. Kalau dari aku ada tambahan dikit, mungkin kalau kayak ada ambang batasnya gitu secara internasional udah ditetapin gitu. Nah, kalau sebagai pekerja gitu kan dari dari perusahaannya, dari pusatnya itu udah dihitungin gitu, per pekerja itu ambang batasnya udah melebihi per tahun apa belum gitu kan. Kalau ada yang udah ngepas di ambang batas per tahun gitu, sebentar pekerjanya dikurangin jam kerjanya. Jadi agar lebih enggak merusak sistem biologisnya. Jadi lebih aman lah. Enggak ada permasalahan-permasalahan seperti perspektif masyarakat itu. Oke. Ya, semuanya pasti ada resiko ya, tapi di balik resiko itu pasti yang namanya institusi pendidikan sudah menyiapkan ya tadi safety guard-nya dan lain-lain. Oh ya, tadi Najma itu nanya
cewek di teknik nuklir itu banyak nggak sih? Oh, oke, maaf sebelumnya itu ya masih belum kejawab. Buat ceweknya itu banyak kok. Bahkan kalau teman-teman yang mau join ke teknik nuklir tapi kok ini terlalu laki-laki gitu, itu nggak apa-apa sih. Bahkan cewek dari angkatan kita sendiri itu juga banyak banget. Jadi buat teman-teman cewek yang mau join nggak apa-apa sih, monggo. Aku kalau untuk perbandingan ya di angkatan kami itu ada sekitar 20-an cewek sama 40-an cowok ya. Jadi 1:3 lah dari total angkatan. Lumayan ya. Jadi mungkin buat teman-teman yang lagi nonton ini, yang cewek yang masih ragu buat masuk teknik nuklir karena katanya banyak cowok, no, silakan boleh join. Najma boleh, silakan mau nanya lagi nggak yang lain? Aku sih pengen nanya deh tips dan trik kalian buat tetap survive menghadapi perkuliahan ini, apalagi pandemi kan. Gimana? Ya, khususnya sebagai mahasiswa teknik nuklir gitu ya, yang pasti tugasnya tuh berat-berat. Boleh tips dan triknya dibagi? Dari aku tipsnya itu ya cari temen lah, kayak ya jangan ansos gitulah. Itu kalau belajar gitu bisa bareng-bareng. Sering kok di teknik nuklir itu kayak ada apa ya, kelompok belajar gitu, sering meet bareng, ngerjain tugas bareng gitu kadang. Kalau tugas mandiri ya jangan bareng-bareng. Nah, tips yang lainnya lagi, sering-sering baca buku referensi dari dosen. Sering banget itu soal-soal muncul dari situ, latihan soal gitu. Ya belajar lah ya, intinya itu. Untuk tips yang lain, di kelas itu lebih merhatiin juga gitu. Terus kalau emang kepepetnya ada sesuatu gitu, bisalah minta recordnya gitu. Gitu sih. Kayak lebih gimana ya, lebih aktif aja lah. Oke, lebih aktif. Yang lain boleh dibagi tipsnya? Sedikit nambahin dari Vito tadi. Ya, aku lebih nge-highlight di perhatiin lah pas dosen ngejelasin gitu. Karena kalau misalkan kamu nggak ngedengerin, kamu tuh bakal dapet beban pribadi sih ini jatuhnya. Karena aku juga ngalamin, buat nonton rekamannya itu biar paham. Dan itu tuh kalau misalkan kamu kuliah nggak merhatiin, kemudian kamu harus nonton rekaman video, jadi kamu kerjanya 2 kali gitu. Jadi malah bisa dibilang kamu ketika kuliah itu wasting time, nggak merhatiin. Padahal ketika kamu merhatiin pas kuliah, kemudian di waktu yang lain itu kamu bisa melakukan hal-hal yang lebih produktif gitu. Jadi kalau dari aku, perhatiin waktu dosen ngejelasin, jangan buka HP, jangan malah Twitteran ataupun Instagraman, TikTokan gitu sih. Oke, Fikri enggak? Enggak. Oke. Jadi ya intinya benar sih, kalau lagi kuliah ya perhatiin, lagi saatnya belajar ya belajar, itu time manajemennya harus lebih ini lagi ya, diatur. Aku ada pertanyaan nih, ini pasti yang paling dicari-cari banget soalnya kalau misalkan mungkin kalau di internet itu bisa ya nyari, tapi kalau nanya langsung dari mahasiswanya atau ya mahasiswa pasti banyak dengar kabar dari para alumninya gitu ya. Prospek kerja gitu. Jadi prospek kerjanya ini buat teknik nuklir itu bisa di mana aja sih dari teman-teman teknik nuklir? Oke, aku izin jawab ya untuk itu. Untuk prospek kerja dari teknik nuklir itu sangat luas banget sih teman-teman yang mau join, dikarenakan teknik nuklir pertama tadi kan ada dua peminatan, yaitu yang pertama peminatan tentang energi dan yang kedua yaitu peminatan tentang fisika medis. Dikarenakan ada dua pilihan jurusan, ada dua pilihan peminatan, maka banyak pekerjaan yang bisa ditangani oleh mahasiswa lulusan dari teknik nuklir. Kalau sepengetahuan aku, dengan banyaknya kating-kating atau alumni yang sudah lulus dari teknik nuklir Universitas Gadjah Mada, itu bisa bekerja di oil and gas industry atau teknik perminyakannya industri. Habis itu ada yang kerja di Batan, ada yang kerja di Bapeten, ada yang kerja di
pokoknya banyak sih dari alumni-alumni kita. Bahkan dari pokoknya yang pertama tentang energi ya. Yang kedua yaitu bisa dari fisika medis teman-teman juga. Bahkan ada yang dari dokter apa itu di kedokteran nuklir yang ada di Rumah Sakit Sarjito yang Yogyakarta dan lain-lain. Mungkin itu sih dari pengalaman aku setelah sharing-sharing pekerjaan dari kakak tingkat gitu. Boleh yang lain mau nambahin? Kalau dari aku mungkin di luar itu semua, di luar 2 peminatan tadi juga bisa jadi yang namanya PNID designer gitu, yang mana gajinya yang lumayan. Terus itu PNID designer itu didasari dari matkul, salah satu matkul yang namanya itu gambar teknik. Terus ada lagi ahli bahan teknik yang didasari dari matkul ilmu bahan teknik di teknik nuklir. Jadi selain 2 peminatan tadi, 2 itu juga bisa. Dan mungkin ada yang lain juga. Ya, pasti intinya luas lah ya prospek kerjanya. Jadi teman-teman atau sopin yang masih ragu, nanti bisa tanya-tanya langsung aja kali ya biar lebih puas. Tapi sekilas tadi udah dengar, jadi bisa kerja di bidang apa aja gitu. Najma silakan mau bertanya lagi. Kita harus kepo-kepoin beneran sampai. Ya silakan Najma. Kan tadi ada 2 peminatan gitu ya. Kalian udah ngambil peminatan gitu ya? Peminatan kuliahnya. Kalau untuk peminatan sendiri di teknik nuklir itu dimulainya di semester 5. Tapi karena kita masih semester 3 jadi belum ambil. Cuman kalau aku pribadi berencana masuk di fisika medis sih. Mungkin udah dijawab sih sama Dava. Tapi dari aku sendiri mungkin condong ke di bagian itu ya, energi ya. Aku sama kayak Fikri, condong ke energi nuklir. Wow, keren. Oke. Keren banget. Iya, benar. Ini mungkin pertanyaan yang ini ya, relatif gitu jawabannya. Soalnya untuk skor UTBK sendiri kan setiap tahun itu tergantung ininya ya tergantung hasil skor peserta yang ikut pada tahun itu. Tapi kalau untuk tahun teman-teman nih dari Fikri, Dava, dan Vito itu tahun 2020 kan ya. Ya, jadi untuk skor kalian biar bisa diterima di Teknik Nuklir UGM itu berapa sih kira-kira? Atau mungkin range skor dari teman-teman angkatan kalian juga boleh di-spill di sini. Jadi kayak teman-teman Sopin tuh bisa punya gambaran gitu loh, kayak interval skor buat diterima di teknik nuklir UGM itu tahun 2020 itu sekian gitu. Oke. Sebelumnya aku itu ya disclaimer dulu untuk pada SBMPTN kita pada tahun SBMPTN 2020 itu masih ujian seleksinya masih TPS doang, yang skolastik. Jadi nggak ada TPA. Untuk semester angkatan 2020 dari aku sendiri, aku dapatnya 625 untuk TPS. Kalau aku kan masuknya dari mandiri. Waktu SBM sebenarnya juga pilih nuklir, tapi alhamdulillah nggak masuk gitu. Nah, dengan itu tuh aku waktu itu sempat cari-cari nilai berapa sih yang keterima di teknik nuklir. Terus aku ketemu bahwa mungkin nggak bisa generalisasi juga, tapi aku tahu paling rendah itu di angka 600 untuk TPS doang waktu di angkatan 2020. Mungkin ini nggak kredibel buat sekarang karena juga itu TPS doang gitu sih. Kalau nilai UTBK aku sih lebih rendah ya dari si Fikri. Rata-rata itu 603. Iya, tapi kalau untuk 2020 karena itu TPS doang itu tinggi loh teman-teman. Keren. Oke, makasih infonya. Najma ada yang mau ditanya lagi nggak? Mungkin udah cukup kali ya Put. Kita karena udah tahu banget nih dasar-dasar untuk bisa masuk ke nuklir ya kan. Dari teman-teman semua. Oh nih, bentar-bentar Najma ada yang ingin bertanya. Oh iya, Grace. Ya. Boleh Grace, silakan mau open mic langsung. Aku izin nanya ya. Ini kan tadi udah bahas semuanya seluk-beluk tentang teknik nuklir lah, keren-keren banget. Saya emang nggak kepikiran gitu buat ngitungnya aja nggak kepikiran gitu.
Nah, sekarang mau nanya aja nih, di tengah kesulitan, menurut saya sulit ya, prodi yang kalian ambil ini, di tengah kesulitan jurusan yang kalian ambil tuh kalian masih bisa itu nggak organisasi, masih punya kehidupan lain nggak selain ngampus aja. Dan satu lagi, emang bener ya katanya kalau anak teknik tuh kalau punya bucin susah ya, apa gimana nih, nggak bisa bagi waktu apa gimana nih? Itu aja sih pertanyaannya. Oke, terima kasih Grace. Jadi kayaknya Grace ini mau survei gitu ya. Survei mau cari doi anak teknik tapi dia ragu. Boleh dijawab teman-teman. Bukan gitu, Put. Oh Bukan enggak, gitu. oke, sorry. Silakan. Untuk kehidupan di luar akademik ya bisa kok, asal kamu bisa bagi waktunya gitu. Cuman kalau udah chaos ya chaos, itu resiko yang harus diambil gitu. Cuman kalau dari aku pribadi, aku saat ini lagi pegang satu organisasi, OTW kepegang 3 organisasi. Terus kalau soal cewek itu tadi ya, sebenarnya kalau itu preferensi masing-masing, gara-gara nggak bisa bagi waktu gitu-gitu. Cuman kalau dari aku pribadi itu lebih suka dating yang laprak edit gitu. Jadi ayo main tapi aku ngelaprak gitu loh. Ini kan poin utamanya itu di ketemunya, di quality time-nya, meskipun itunya ngapain itu udah di nomor sekian lah. Yang penting kan ketemunya. Kalau dari aku kayak gitu sih untuk yang ya apa namanya, rumor-rumor tentang cowok teknik gitu. Oke. Yang penting quality time ya berarti. Iya. Betul. Mungkin aku tambah sedikit sih dari Dava. Mungkin kalau masalah apakah bisa berorganisasi atau tidak itu tergantung dari masing-masing individu ya. Karena time manajemennya itu udah dikarenakan kita sudah menjadi mahasiswa dan kita harus ngatur sendiri time manajemennya sendiri, baik dari perkuliahan, baik dari organisasi atau unit kegiatan mahasiswa atau UKM. Nah, mungkin itu udah urusan pribadi dan dari kita sendiri juga udah ngelatih, soalnya organisasi itu sangat mungkin dari saya pribadi itu cukup penting dikarenakan di luar dari akademik dan kita sebagai itu ya agak lebih longgar daripada ngurusin akademik dulu terus ketemu teman dan lain-lain, itu bisa ikut organisasi. Untuk time manajemennya bisa diatur sendiri oleh teman-teman mahasiswa atau masing-masing pribadi. Untuk masalah masalah percintaan dan lain-lain, itu benar sih omongannya Dava, quality time-nya sama. Kalau masalah anak-anak teknik yang laki-laki itu sering ghosting dan lain-lain, itu tuh aslinya ada benernya tapi juga ada salahnya. Tapi itu tergantung juga sih, soalnya Ada benernya ya berarti ya. ya cari yang bener-bener aja sih. Waduh. Sih. Mungkin itu sih dari aku kalau mengenai percintaan, sementing quality control, quality time-nya sama pasangan itu sama pacar itu dijaga aja gitu. Kalau dari aku sendiri sih, ya tadi tergantung manajemen waktu kalian gitu. Kalau yang mau join gitu. Aku sendiri udah ada 2 organisasi gitu. Tapi gimana ya, masih bisa kehandle lah. Intinya itu ingat deadline tugas gitu, jangan sampai dilupain lah ya. Kalau bisa cepat-cepat diselesain, jangan mepet-mepet deadline. Terus kalau hal tentang percintaan tadi udah disampaikan oleh ahlinya Dava gitu. Ya gitulah, penting gimana ya, aku sendiri aja masih bisa main-main loh, masih bisa main-main sama teman, masih bisa main-main yang lain, hal lain gitu. Jadi gimana ya, yang penting time manajemennya aja sih, bisa kok, nggak begitu sibuk amat. Jadi yang aku tangkep itu ya nggak sebokcap. Bokcap itu bahasa Koreanya ya bokcap, kayak nggak se-crowded itulah ya. Jadi tergantung ya teman-teman pasti bisa buat skala prioritas gitu kan. Bagi yang setelah ya yang utama itu pasti kuliah gitu kan, kumpul tugas, belajar dan lain-lain. Sisanya ya nggak mungkin 24/7 itu teman-teman ya kuliah terus pasti ada waktu luangnya gitu kan. Ya itu waktu luangnya bebas mau dimanfaatin apa aja. Yang penting sih bagusnya yang bermanfaat gitu ya. Oke, nice. Ada lagi yang ingin bertanya atau gimana Najma? Mungkin kalau nggak ada yang bertanya kita closing aja ya. Boleh. Oke. Jadi gimana? Ya, silakan Najma. Mungkin sebelum closing ada
pesan-pesan untuk yang kelas 12-nya atau teman-teman yang mau kuliah Ya, buat dari para kalian? closing statement lah ya dari kalian. Oke. Oke, buat closing statement sendiri sebelumnya aku mau ngomong sama teman-teman kelas 12. Jangan sampai salah jurusan kalau mau cari kuliah itu benar yang benar-benar disukain gitu, karena ketika kamu salah jurusan, waktu yang kamu habiskan untuk kuliah di situ tuh kan minimalnya setahun terus baru bisa pindah. Nah itu tuh kayak 1 tahun yang dihabisin itu wasting time gitu. Jadi pikirkan benar-benar jurusan apa yang kamu suka. Ketika kamu udah ketemu jurusan yang kamu suka, kamu minati, kamu passionnya di situ, dikejar habis-habisan. Jangan dikit-dikit self reward, apalah itu kan kayak aneh gitu loh, ketika padahal kamu baru belajar berapa menit terus tiba-tiba aku udah belajar segini nih self reward gitu tuh kayak ya apa sih, harusnya tuh menurutku self reward tuh ya di akhir aja gitu. Kamu mati-matian di UTBK, habis UTBK kamu mau ngapain gitu terserah. Jadi ya self reward itu di akhir-akhir aja, jangan tiap habis belajar self reward gitu sih kalau aku. Mikirnya mau nambahin? Aku dikit aja. Untuk teman-teman untuk teman-teman anak kelas 12 atau kelas 10 atau kelas 11 yang udah mulai merencanain untuk masuk universitas, mungkin dari teman-teman yang udah mahasiswa sekarang itu memang benar sih ya bunganya Dava, harus pikir matang-matang sebelum join atau sebelum jadi mahasiswa, baik dari pilihan jurusan dan pilihan universitasnya. Nah, dari teman-teman juga tetap harus semangat belajar, karena semangat belajar pertama-tama ketika UTBK, ketika ujian mandiri itu sangat gemar banget atau giat banget, akan tapi pas masuk ke mahasiswanya itu udah mulai kendor, dan suatu masalah kalau itu udah jadi masalah baru lagi ketika kamu udah jadi mahasiswa, akan tetapi udah mulai kendor lagi dikarenakan mahasiswa udah lingkungan yang baru dan udah lingkungan menuju ke pekerjaan. Oleh karena itu tetap semangat belajarnya, jangan kendor belajarnya juga, dan tetapin tujuan dan keinginan untuk masing-masing, baik dari pendidikan masa depan dan kebanggaan orang tua juga sih. Itu sih. Kalau dari aku closing statement-nya itu hampir sama kayak Dava tadi. Kalau kalian yang kelas 12, kelas 11, kelas 10 yang mau ngerencanain mau masuk ke universitas gitu, yang terutama itu apa minatmu. Nah, terus kejar terus lah minatmu itu. Jangan sampai kalau kamu itu ikut-ikut temanmu atau kamu tuh kepepetnya ini tuh gitu. Nah, kenapa? Karena nanti kalau waktu kuliah tuh yang kamu kerjain itu ya itu terus. Jadi harus sesuai lah sama minatmu. Bahkan sampai nanti kalau kerja nanti itu kan ya nanti sesuai sama apa jurusanmu gitu kan. Jadi sesuaiin sama minatmu, sesuaiin sama kesenanganmu gitu aja lah. Semangat terus. Terima kasih teman-teman. Terima kasih teman-teman. Iya, berarti artinya semuanya harus ini ya, kejar apa yang menjadi minat kita ya nggak sih Put? Ya nggak sih teman-teman? Di wrap up dulu coba Najma. Kayak tadi kata yang pertama itu ya know your aim gitu kan. Kita harus tahu kayak benar-benar jurusan kita tuh pengennya apa sih. Jangan sampai 4 tahun kejebak di jurusan yang nggak kita pengen tuh kayak like in hell gitu kan. Terus jangan dikit-dikit self reward. Kayak misalkan ngerjain pembahasan 1 nomor soal TO gitu, terus draft orang 5 jam gitu misalkan ya. Oke, selanjutnya tadi ada apa ya? Apa Najma tadi kata Fitri? Iya, semangat. Fitri tadi ya, semangat belajar. Dan teman-teman, dari pembahasan dan diskusi kita hari ini menarik banget ya Najma. Boleh selanjutnya aku akan menyerahkan ke Najma. Kita akan ke closing. Oke, nggak terasa kita bincang-bincangnya udah jauh banget, ngobrolnya juga seru banget sama kalian semua. Nambah wawasan aku sama Putri sih yang dari beda jurusan. Jadi nambah wawasan juga, seru juga, jadi pengetahuan baru. Oke, makasih buat Fikri, Dava, Vito. Makasih banget waktunya. Tadi di awal sempat ada kendala ya kan, tapi tetap diusahain. Ya, makasih banget loh buat kalian. Makasih banget ya.
Jangan kapok-kapok ya sama pinter bareng. Iya. Kalau ada kurang salahnya dari aku sama Putri minta maaf ya. Semoga lain waktu kita bisa joinan lagi. Ya, amin. Semoga Mungkin ketemu itu di aja lain dari aku. kesempatan. Oke, terima kasih. Sehat selalu teman-teman.